Allah kita bukan kebetulan berada di sini. Insya Allah keberadaan kita di sini akan menambah amalan soleh kita di akhirat nanti. Selawat beriring salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga senantiasa kita istiqomah di jalan beliau hingga yaumul akhir nanti. Amin Allahumma amin. Yang kami hormati Ustaz Irfan Sofyan selaku PJS Kepala Sekolah dalam hari ini, dan Ustaz-Ustazah, teman-teman guru yang hebat yang kami hormati. Terima kasih banyak atas kehadiran kita pada kesempatan ini. Pada hari ini kita akan berbagi atau share tentang budaya positif di sekolah. Susunan acara kita hari ini diantaranya pertama nanti pembukaan, yang kedua sambutan dari Ustaz Irfan wakil kepala sekolah, dan selanjutnya langsung kita masuk ke sharing tentang budaya positif. Baiklah teman-teman guru hebat semua, mari kita mulai dengan sama-sama melafazkan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, mari kita dengarkan sambutan dari Ustaz Irfan mewakili kepala sekolah kepada Ustaz Irfan Sofyan yang berpas silahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pagi ini sehat walafiat, insyaallah keluarga dan siswa-siswi kita, teman-teman kita semua sejawat, ya, kepala sekolah kita, yang tentunya kita doakan anak beliau sedang dirawat, ya teman-teman, dirawat kembali, dan semoga beliau kuat dan sabar, amin, dan diberikan kesembuhan yang sempurna untuk ananda beliau. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, event pagi ini sungguh membanggakan. Kita akan sharing praktek-praktek atau budaya-budaya positif yang ada di sekolah kita, dan kita mendukung teman-teman calon-calon guru penggerak, dan tentunya kita semua nanti, ya, untuk bisa berbagi ilmu, kemudian sharing berbagai permasalahan, berikut juga solusinya. Begitu. Kegiatan ini tentunya tidak hanya nantinya dalam rangka formal kegiatan diseminasi, tetapi tentunya kita harapkan baik secara pribadi, berkelompok, KKG, kita ada guru-guru yang selalu memberikan budaya positif untuk anak-anak kita terutama dan sesama kita guru. Itu saja dari saya. Selamat berdiskusi, selamat belajar, ya. Semoga budaya positif di sekolah kita akan terus dan terus berjalan. Bila kita dilihat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Irfan Sofyan yang sudah memberikan kesempatan pada hari ini. Teman-teman, di sini nanti para guru-guru hebat sekalian yang akan mempresentasikan tentang budaya positif itu nanti ada Ibu Devi, Ustazah Devi, Ibu Henda, dan Pak Suwandi. Devi. Dan
sekali lagi kita di sini sifatnya sharing. Jadi yang berada di depan sini sungguh tidaklah jauh lebih baik daripada yang berada di belakang. Bahkan kalian mungkin nanti akan mengambil ilmu dari dan masukan serta pengalaman-pengalaman dari teman-teman guru semuanya. Jadi diharapkan kita bisa tetap rileks, boleh jangan lagi ujian. Boleh kita sama-sama rileks dan tidak memberikan masukannya seluas-luas mungkin. Berdasarkan pengalaman kita juga bisa kita dalam proses pembelajaran dan pengalaman kita sebagai guru di lingkungan ekosistem sekolah. Baik teman-teman, kita akan masuk ke materi pertama kita tentang disiplin positif yang akan disampaikan oleh Ustazah Debbie. Kepada Ustazah Debbie disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya kepada teman-teman dan sejawat semua yang sudah menyempatkan waktu, meluangkan waktu dan bersedia untuk sama-sama bertukar informasi di sini. Kami selaku calon guru penggerak di sini bertujuan tidak lain tidak bukan hanya untuk berbagi, bukan untuk menggurui di sini. Mungkin banyak seperti yang dikatakan Ibu Herda tadi bahwa feedback yang diberikan oleh teman-teman nanti itu bisa menjadi ilmu baru bagi kami, bahkan pengetahuan baru bagi kami. Nah di sini sebelum saya akan memulai menyampaikan tentang disiplin positif, kita akan mengetahui dulu judul besar dari kegiatan kita, yaitu budaya positif. Kira-kira dari teman-teman sekalian ada yang bisa menyampaikan dalam benak teman-teman semua apa itu budaya positif? Boleh dipersilakan kepada Ibu Cynthia, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya pribadi, ketika membaca budaya positif, yang terlintas di pikiran saya adalah kebiasaan yang tetap dilakukan dari dulu sampai sekarang, yang bersifat positif dan bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Cynthia atas pemaparan makna budaya positif dari Ibu Cynthia. Kira-kira dari rekan-rekan sejawat, terutama bapak-bapak, ada yang bisa memberikan masukan mungkin atau pandangannya apa itu budaya positif? Kepada Bapak Suratno dipersilakan. Dari saya, budaya positif itu budaya yang tidak negatif. Artinya apa? Budaya yang bisa diterima oleh masyarakat umum, baik dari segi agama maupun adat istiadat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Suratno yang sudah menyampaikan pandangannya terkait budaya positif yang dipahami oleh Pak Suratno. Baiklah, di sini selama kurang lebih dua bulan berjalan program guru penggerak ini, kami selaku teman-teman sudah mulai mempelajari tahap demi tahap, di mana pada sesi kali ini budaya positif itu merupakan penerapan nilai-nilai ataupun kebijakan universal yang dapat kita terapkan di sekolah. Nah, untuk kita menerapkan atau menciptakan budaya positif di sekolah kita, maka kita harus mempelajari dulu 6 poin untuk menciptakan budaya positif itu sendiri. Nah, di sini poin pertama ada disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia, kita selaku individu yang akan melaksanakan budaya positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar di sini kita akan mengetahui kebutuhan kita sebagai pendidik dan kebutuhan peserta didik kita. Yang keempat, posisi kontrol restitusi. Nah, posisi kontrol restitusi nanti kita kurang lebih akan mempelajari
kita akan memposisikan diri kita sebagai apa pada penerapan budaya positif itu. Lalu ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini lebih sasarannya kepada peserta didik kita. Dan yang terakhir tentang segitiga restitusi tadi yang sempat disinggung oleh Bapak Ustadz Irfan terkait penanganan apa yang sebaiknya kita lakukan terhadap peserta didik kita yang ada di sekolah. Baiklah teman-teman semua, pada sesi kali ini saya sendiri akan menyampaikan poin yang pertama, yaitu disiplin positif. Nah, disiplin positif ini berbeda ya redaksi dengan budaya positif. Kita akan menjabarkan dulu pengertian dari disiplin positif. Tadi Ibu Cynthia dan Bapak Suratno sudah memberikan tanggapannya terkait budaya positif itu. Nah sekarang untuk disiplin positif, apakah teman-teman semua ada yang bisa memberikan pandangannya terkait apa itu disiplin positif? Dipersilakan. Dari ibu-ibu atau bapak-bapak mungkin ada yang terlintas di benaknya disiplin positif itu seperti apa atau bagaimana? Baiklah, jika tidak ada, disiplin positif di sini merupakan salah satu cara kita dalam menerapkan suatu perilaku ataupun memberdayakan sasarannya ini lebih ke peserta didik. Bagaimana cara kita menerapkan disiplin positif ini? Kita harus menerapkan disiplin positif ini tanpa ada yang namanya disogok, tanpa ada yang namanya diancam, dan tanpa ada yang namanya memberi hukuman. Disiplin positif ini akan berjalan tanpa ada intimidasi intimidasi dari kita selaku pendidik dan kepada peserta didik kita. Untuk mewujudkan disiplin positif ini, tujuan kita akan menciptakan peserta didik kita yang memiliki karakter. Karakter di sini dalam hal sopan dan santunnya terhadap teman sebaya, terhadap kita sebagai pendidik atau sebagai guru. Kemudian dari segi disiplin ini tentang penerapan kebiasaan-kebiasaan baik yang mereka laksanakan mulai dari datang ke gerbang sekolah, entah itu menggunakan seragam lengkap, kemudian masuk ke ke dalam sekolah, berinteraksi, melakukan kegiatan selama yang berada di dalam sekolah. Selain karakter dan disiplin, ada juga santun. Santun lebih ke ke perilaku mereka, adab mereka terhadap sesama teman sebaya ataupun kepada kita guru. Lalu ada juga karakter jujur. Jujur ini memang harus kita junjung tinggi karena dari kebohongan sekecil apapun maka itu akan bisa menjadikan sebuah permasalahan baru. Selain jujur ada juga peduli. Nah, kepedulian di sini sangat harus kita tanamkan, kita bentuk karakter kepada peserta didik kita. Peduli di sini juga bisa mengatasi yang namanya bullying atau perundungan yang kerap terjadi di sekolah-sekolah. Selain ada sikap peduli, ada juga bertanggung jawab. Dari hal-hal kecil bertanggung jawab di sini seperti mereka bisa menjaga entah itu pakaian mereka sendiri, barang-barang di kelas, bisa menjaga fasilitas sekolah, itu juga harus kita tanamkan kepada peserta didik kita. Selain bertanggung jawab, ada juga pembelajar sepanjang hayat. Nah, tidak hanya murid yang harus belajar. Selain kita sebagai pendidik, kita harus mempersiapkan dulu diri kita dengan ilmu yang mumpuni agar mampu mentransfer ilmu kepada peserta didik kita. Jadi metode pembelajaran kita waktu zaman 80, 90-an itu tidak bisa kita terapkan lagi pada metode pembelajaran kita pada era 2000-an atau milenial seperti sekarang. Maka kita sebagai pendidik wajib untuk mengupgrade diri tentang sistem pendidikan yang sedang berjalan sekarang sehingga kita bisa mentransfer ilmu itu sesuai dengan kodrat zaman peserta didik kita. Mungkin dulu tidak ada yang namanya gadget. Kalau sekarang mau tidak mau kita sebagai pendidik harus lebih luas dibanding peserta didik kita dalam mengakses informasi, menggunakan media komunikasi, kemudian juga sumber-sumber informasi
yang setidaknya harus lebih aktif dibanding peserta didik kita. Nah, jadi beberapa poin disiplin positif yang akan kita bentuk kepada peserta didik kita ini tidak terlepas dari peran kita sebagai pendidik dalam rangka menyiapkan dulu diri kita, kemudian baru kita bisa membentuk peserta didik kita dengan tujuan-tujuan disiplin positif yang sudah dijabarkan tadi. Mungkin itu penyampaian dari saya. Sebelum kita pindah pada poin selanjutnya, ada yang ingin ditanyakan? Dipersilakan teman-teman. Ya, kepada Ibu Desi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali mendapatkan materi yang sangat bagus ya. Insya Allah untuk bekal kita kedepannya dalam menangani masalah siswa ya Ustaz ya. Nah tadi ada penerapan disiplin positif yang intinya itu tidak ada pemaksaan, tidak ada ancaman. Nah ini kan masih sering terjadi kan. Nah gimana cara kita bisa ya, kalau tadi budaya positif mengurangi budaya negatif tadi seperti pemaksaan atau ancaman supaya anak-anak kita tuh ya mau melaksanakan budaya positif ini. Mungkin ada trik-triknya. Terima kasih. Terima kasih pada Ibu Desi atas pertanyaan yang sangat menarik ya, bahwa bukan sebuah keniscayaan kita bisa menerapkan yang namanya budaya positif itu tanpa adanya tadi hukuman, ancaman, dan juga sogokan. Nah, dari pertanyaan Ibu Desi tadi akan terjawab dari penjabaran berikut yang akan disampaikan oleh Bapak Suwandi terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan di Ibu Herda. Karena ini merupakan satu kesatuan yang akan menjawab pertanyaan dari Ibu Desi. Baiklah Ibu, kepada Bapak Suwandi dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Jadi teman-teman sekalian, pagi hari ini saya ingin mencoba berbagi informasi baik untuk kita semuanya, karena di sini jadi di sini kita bukan orang baik, kita bukan CGP baik, tapi di sini kita ingin berbagi hal baik kepada teman-teman sekalian, karena sesuatu yang baru, paling tidak kita bisa mengenal bagaimana yang bisa kita lakukan untuk saat ini. Jadi terima kasih kepada Bu Devi yang tadi sudah menyampaikan. Selanjutnya saat ini kita akan membahas tentang motivasi perilaku manusia. Di sini kita bisa lihat ada 3 yang biasanya dilakukan oleh manusia. Yang pertama, manusia itu cenderung menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Jadi saat kita melihat siswa-siswa kita atau murid, mereka cenderung melakukan yang pertama, mereka untuk menghindari hukuman. Makanya kita lihat terkadang ada anak-anak yang ternyata kelihatannya baik, ternyata jauh dari kebaikan. Ada anak yang bisa mereka ketika kita lihat baik, ternyata di balik itu tidak baik, karena ini mereka menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Yang kedua, mereka ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Karena siapa yang bisa menghafal hadis 2 hadis berturut-turut langsung akan ustazah berikan reward. Nah ini dia. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Sedangkan yang ketiga, mereka akan menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Baik, selanjutnya kita akan lihat. Di sini ada hukuman yang sebagaimana ditanyakan tadi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama kita lihat ada identitas gagal dan identitas sukses. Tapi tidak nampak, kabur.
Baik, hukuman. Coba kita lihat. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya, karena terkadang mohon maaf, ada anak-anak yang ketika dia dihukum itu sesuatu yang menyakitkan bagi mereka. Sedangkan kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi dan itu sudah kesepakatan bersama. Kemudian yang ketiga, restitusi, yang inilah yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Herda, yaitu restitusi menentukan pilihan. Ya ini nggak nampak, ya agak terlalu kabur. Kemudian yang kedua, baik, kita langsung sini aja. Ada negatif, ada netral dan positif. Ini saya bacakan saja karena tidak terlalu nampak. Awas, kalau tindakan sekali lagi awas loh. Nah ini kan terkadang mohon maaf itu refleks dari kita ketika melihat ada siswa atau murid yang melakukan pelanggaran berkali-kali, terkadang keluar kata-kata seperti ini. Awas kamu. Sekali lagi tengok antum. Yang netral, apa itu bacanya? Ada dibacakan. Katakan apa yang saya lakukan. Dan ini terkadang itu sudah ada di dalam peraturan-peraturan yang sudah kita sampaikan. Yang ketiga, apakah ini yang memang engkau inginkan? Misalnya ada anak yang pengen belanja es ganto keluar, kata Pak Yahya, ini yang memang kau lakukan, yang ini yang memang ingin kau lakukan. Istilahnya kita ingin membangun kesadaran diri dari seorang murid bahwasanya yang ia ingin lakukan pelanggaran tersebut memang betul-betul ia inginkan. Jadi seperti itu. Selanjutnya, negatif itu ada mode paksaan. Pasti. Tengok sekali lagi, kau lakukan, awas. Yang kedua, pada saat netral itu apa dah? Tidak nampak. Tidak jelas. Apa bacanya? Apa? Ya, stimulus respon. Jadi menstimulus respon dari murid. Kemudian untuk positifnya teori kontrol. Jadi kita betul-betul mengontrol murid agar membangun kesadaran diri dari mereka. Kemudian yang terakhir, mendorong untuk, kalau hukuman tadi mendorong untuk menyalahkan diri. Kemudian kalau netral tadi mendorong kepribadian. Kemudian yang terakhir mendorong untuk disiplin positif. Jadi ini beberapa tentang masalah negatif, netral, dan positif. Kemudian next, selanjutnya. Nah ini dia. Berdasarkan bagian di atas ada penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman tidak terencana. Tiba-tiba kita tengok ada anak yang tidak pakai selop terus. Sini kamu. Mana selop? Jalan jongkok 10 kali keliling lapangan. Nah, itu tidak terencana. Bersifat satu arah, guru. Kalau kita guru yang memerintahkan dan guru yang mempunyai eksekusi pada saat itu. Bisa berupa hukuman fisik, push up, jalan jongkok, kemudian lari, psikis, kata-kata kasar, dan itu yang paling parah seharusnya ini, kata-kata kasar. Kadang ada pelecehan ataupun bullying dari kita yang membuat ada rasa dendam dari diri murid dengan kata-kata yang kita ucapkan tadi. Ini hukuman. Kemudian konsekuensi bersifat terencana, sudah disepakati. Bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau pihak sekolah. Jam 7 lewat 20, 21 sudah terlambat. Kemudian kalau masuk ke kelas terlambat, maka harus membaca surat yang panjang ataupun yang lain sebagainya. Kemudian kalau restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid-murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Apa alasannya tak foto-foto sama Taliban? Apa namanya, pengen keluar itu untuk apa? Jadi kita membangun kesadaran diri. Kenapa? Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi, atau saya tidak akan lupa menulis apa, 100 kali dalam buku kalimat. Iya, itu pengalaman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket
basket ataupun lapangan kita 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ketiga, membersihkan coretan yang dibuat dari meja tulis pakai pipek dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, minta push up 15 kali kalau di sini, kalau tidak pakai bahasa Arab. Yang kelima, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan matematika. Yang keenam, membersihkan WC karena merusak pensil teman. Atau yang terakhir, lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK atau yang lainnya. Jadi ini beberapa contoh dan mungkin dulu-dulunya pernah kita lakukan, dan inilah bentuk konsekuensi atau hukuman. Next. Nah, ini dihukum oleh penghargaan, pengaruh jangka pendek. Kalau misalnya ini kita kasih reward, oke, silakan siapa yang dapat reward nih. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu tidak efektif. Kenapa? Karena mungkin ada salah seorang ataupun dari siswa yang lain yang sebenarnya punya kompeten dalam hal tersebut. Ketika ada penghargaan, dia adalah apalah sayur dan sebagainya. Yang selanjutnya, penghargaan mengurangi ketepatan karena motivasi melakukan itu karena ada penghargaan, karena ada reward. Kalau tidak ada reward, tidak mau mereka. Selanjutnya, penghargaan mengurangi kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, kemudian penghargaan menghukum motivasi dari dalam diri sendiri. Jadi bukan karena kesadaran dalam dirinya untuk melakukan hal tersebut, tapi karena ada iming-iming. Nanti siapa yang bisa hafal ini, Ustazah kasih nabati 3. Wah, cepat. Dan mereka ketika tidak diberikan penghargaan, tidak dikasih nabati ataupun yang lain sebagainya, tidak ada yang mau. Bahkan ketika mau dikumpulkan, siapa ya anak-anak kita kumpul, ada snacknya ada Ustaz, tidak ada, malas. Jadi artinya apa? Itu karena penghargaan. Tidak ada penghargaan, maka mereka tidak melakukan. No penghargaan, no action. Baik, itulah yang beberapa yang dapat saya sampaikan pada berbagi baik hari pagi ini tentang masalah hukuman, kemudian konsekuensi dan juga restitusi. Yang pasti hukuman itu salah satunya adalah pembunuhan karakter siswa. Bisa jadi mereka yang harusnya mempunyai kekuatan lebih pada saat sudah dihukum berkali-kali, dia tidak tahu. Ketika disuruh, siapalah saya Ustaz, saya ini kan sering melakukan pelanggaran. Padahal anak-anak yang melakukan pelanggaran itu sebenarnya mempunyai skill yang lebih daripada teman-temannya. Kenapa? Karena mereka mau mencoba. Teman-teman yang lain tidak. Kenapa? Karena takut terhadap hukuman yang sudah diatur oleh sekolah ataupun kelas. Jadi alangkah baiknya pada saat itu kita senantiasa memanusiakan manusia. Paling tidak anak mempunyai kreativitas masing-masing, mereka punya skill masing-masing, dan mereka pengen untuk disadarkan dirinya untuk menjadi lebih baik lagi. Terima kasih teman-teman sekalian. Insyaallah sesudah ini akan dilanjutkan oleh Bu Herda. Nanti untuk pertanyaannya kita rangkum terlebih dahulu sesudah dijelaskan supaya lebih tahu tentang apa solusi untuk suatu masalah dan lain sebagainya. Kepada Ibu Herda, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Boleh tepuk tangan dulu terima kasih teman-teman. Izin menyampaikan apa yang sudah pernah kami pelajari, dan kami yakin sekali pelajaran ini saya langsung berpikir inilah dia mas sudah, cuman kita namanya saja belum tahu. Ini ternyata namanya. Kawan-kawan saya mas sudah baik semua insya Allah, karena kita adalah orang-orang baik yang siap merubah orang lain jadi baik dengan teladan. Insya Allah. Amin. Nah teman-teman, tadi kita sudah belajar tentang sharing, maksudnya ya, tentang sama-sama sharing tentang disiplin positif. Ternyata disiplin itu dalam bahasa Yunani saya juga baru tahu kalau ternyata belajar artinya. Berarti kita saat mendisiplinkan siswa sedang mengajak mereka dalam proses belajar. Dan bagaimana biar disiplin itu jadinya positif? Harus ada motivasi tadi yang disampaikan oleh Ustaz Sandi ya teman-teman. Motivasi intrinsik
sivitas akademika yang ada di ekosistem sekolah meyakini kalau disiplin positif itu adalah nilai-nilai yang sudah kita sepakati sebagai suatu kebaikan yang harus kita lakukan. Suatu kebaikan, bukan sebaliknya. Kalau berpikir bukan suatu kebaikan, maka itu tadi akan takut kalau dihukum. Ada penghargaan dulu baru bekerja, dihukum dengan penghargaan. Itu juga cukup membuat saya pribadi kaget. Oh, ternyata penghargaan adalah hukuman. Tetapi kita harus ingat kalau penghargaan itu bisa juga kita lakukan jika tadi yang disampaikan Mas Wandi motivasinya untuk jangka pendek. Karena ada saat tertentu memang manusia itu butuh penghargaan, manusia itu tanda kutip butuh hukuman. Tapi kita harus rencanakan dengan baik. Kalau itu tidak akan berkelanjutan, tapi hanya dalam jangka pendek, tujuan jangka pendek. Baik, kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia berperilaku berdasarkan kebutuhan dasarnya masing-masing. Kira-kira kita sepakat di sini, teman-teman? Sepakat ya, insya Allah ya. Kita ada di sini, ada alasannya. Memenuhi kebutuhan dasar kita dengan macam-macam kebutuhan dasar. Ada yang kebutuhan akan ilmu, ada yang kebutuhan akan lain-lain sebagainya, sehingga kita berada dalam ruangan ini. Contohnya saja, misalkan tadi kita sepakati masuk di kelas 9E jam 7.45, ya nggak? 7.45 ya. Tapi ada yang jam 8 atau 8.55 masuk. Kenapa itu terjadi? Jangan-jangan kita sedang memenuhi kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Karena semua perilaku punya alasannya. Ternyata ada tadi yang memenuhi kebutuhan dasarnya untuk makan dulu, mana bisa otak kerja kalau kebutuhan dasar kita belum dilakukan. Sehingga sebagai seorang guru kita juga mesti tahu kalau ada anak murid kita yang masuk 15 menit terlambat, jangan-jangan dia sedang memenuhi kebutuhan dasarnya. Sehingga tadi waktu dijelaskan sarapan dulu dong, mana bisa ikut sharing-sharing, enggak keluar nanti ide-ide cemerlangnya kalau nggak sarapan dulu. Kita bisa nerima karena kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi. Begitu juga saat anak didik kita masuk terlambat di sekolah atau ke kelas kita, jangan-jangan sedang ada kebutuhan dasar yang ia ingin penuhi. Lalu kita lihat kebutuhan dasar apa? Ini sebenarnya saya sangat yakin semua teman-teman tahu. Coba kita coba klasifikasikan lagi menurut para ahli. Boleh? Kita tebak-tebakan dulu. 5 kebutuhan dasar manusia. Anak nggak pelit dikit ini. BRNHP kira-kira apa tuh? Ujungnya hidup. Sudah dapat setengah sepol. Tapi penghargaan tadi udah boleh, motivasinya harus berisik ya. Boleh. Apalagi kira-kira teman-teman? Bertahan hidup. Boleh dikit ya, kita simpan jawabannya Ustaz Sudarno atau ada yang tidak sepakat? Setuju. Ustaz Afrizal dan Ustaz Sudarno bertahan hidup. Ini Ustazah Elmi juga sepakatan. Coba dah tuh, mau berubah jawaban? Enggak, yang salah dikit ya. Yang kedua, K titik AS. Ini bukan nama negara ya. Titik kecerdasan. Ada lagi. Kebutuhan hidup, kebutuhan dasar manusia. Apakah cerdas kebutuhan dasar kita? Kekuasaan. Pas kayak ini. Keplesetan. Kepuasan. Lebih satu kepuasan. Nyerah. Apa kebutuhan kita kira-kira yang ada hubungannya ke kas? Yang pasti bukan kas keuangan rumah masing-masing. Oke, kita keep dulu tadi kekuasaan. Mana tahu salah. Ipo dah yang gue dah. Oke, kita ke yang ketiga. Keinginan. Satu dah. Di sininya kelebihan. Apa kekangenan ini ada lagi ada ketenangan, ketenangan, kebutuhan pokok jangan-jangan ketenangan. Kita klik ya, ketenangan. Sepakat dulu bolong nih. Oh ini terlalu baik hati
diterima, kasih sayang dan diterima. Kita keep ya, kasih sayang. Oh iya, seperempat sepele sudah masuk 3 sepele. Terakhir, kebutuhan akan pengumuman. Penguatan harapannya amat ada di syukur. Lebihan ya, apa lagi teman-teman? Oke, kita lihat Ustazah Devi. Yang pertama, bertahan hidup setengah sepel. Barakallah, silakan Ustaz. Surat 6, Ustaz Safrizal, Ustazah Elmi. Yang lain tadi dalam hati jawab itu kan? Yang kedua, kebebasan. Tidak ada manusia yang mau dipaksa. Kami mau masuk ruangan ini dengan kebebasan kami karena kami mau, bukan karena kami dipaksa. Di dalam hati aja kalau ada masih lain. Oke, yang ketiga, kesenangan. Siapa yang tidak mau hidup senang? Oke, yang keempat, kasihkan sayang. Bravo untuk Ustaz Nurdi dan kawan-kawan dan tim. Dibisik ke siapa tadi kan? Saya sendiri. Yang kelima, penguasaan. Tadi betul ya, kekuasaan, tapi di sini tidak berbicara masalah tahta, tapi penguasaan. Kalau kekuasaan itu bicara tahta. Setiap orang ingin menguasai satu, paling minimal dia ingin menguasai dirinya sendiri, bukan dikuasai oleh orang lain. Mari kita menganalisis kira-kira kebutuhan si ayat ini di presiden. Jangan dong. Kisah ayat. Bu Desi guru wali kelas 8. Akhirnya jadi wali kelas juga. SMP IT sampai ke Andalusia. Langsung kepala yang Ciparan Dagu. Sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, Ayat. Beberapa anak di kelas 8 telah datang padanya dan mengeluhkan Ayat yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Sudah kebayang di mana ini? Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Desi, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Ayat melakukan hal itu? Kita akan lihat beberapa jawaban yang mungkin kita temukan di lapangan bersama anak-anak. Karena kasusnya situasi yang sama, tapi jawaban anak-anak sering beda. Kita akan analisis kebutuhan apa yang sedang dipenuhi oleh anak. Satu, apabila jawaban Ayat ketika ditanya oleh Ibu Desi adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Ayat adalah apa kira-kira? Bertahan hidup. Sepakat kan? Versus orang lapar disuruh makan, mencari ibu dosa saja. Boleh saya kita lihat jawabannya? Bertahan hidup. Oke. Nah berapa tuh? Tolong ya, bisa soalnya dihitung. Bocor. Itu tidak berhadiah kalau jawaban sudah bocor. Cek-ceknya kita belum tahu. Nomor 2, apabila Ayat menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakan itu pada guru, dia senang. Ada yang model begitu kira-kira? Diceritakan dengan orang tua santai saja. Kenapa? Karena kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Ayat adalah kasih sayang dan diterima. Terserah dengan cara apa. Mau cara yang disukai oleh guru atau orang tua atau tidak, tapi saya diterima, saya ini ada. Gitu. Kita lihat, ya Allah. Yang ketiga, apabila jawaban Ayat adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka kebutuhan yang sedang ingin dipenuhi oleh saya adalah penguasaan. Nah, pintar-pintar kita, alhamdulillah. Kita sepakat kalau yang dibutuhkan oleh Ayat saat itu adalah penguasaan. Setelah itu memicu teman lainnya dan dia yang kena batunya lah ya istilahnya. Nah jadi diharapkan kita tidak lagi yang namanya
menerapkan posisi kontrol sebagai penghukum. Lalu yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Di sini contoh perbuatan yang dibuat oleh seorang guru biasanya berceramah, menunjukkan kecewaan yang mendalam, jadi seolah-olah anakku merasa paling bersalah lah di kelas itu. Kemudian kalau dalam bentuk kata-kata biasanya ada juga redaksi, kamu sudah membuat ustazah kecewa nak, atau apakah kamu tidak tahu dampak yang kamu lakukan kalau kamu begini dan begitu. Maka hasil yang akan kita terima dari para siswa kita nanti, dia akan menyembunyikan, kemudian akan menyangkal dan berbohong. Jadi dia akan lebih berkilah agar dia tidak selalu disalahkan. Selain perilaku kontrol negatif, ada juga yang positifnya di sini. Kita sebagai guru bisa memilih opsi lain. Yang pertama sebagai teman. Di sini sebagai teman kita bisa membuatkan alasan-alasan untuk murid. Biasanya kalau dalam bentuk redaksi kata, lakukan untuk ibu, misalkan kalau keseharian ya, nak tolong belikan aqua ustazah dong ke kantin, nak bisa tolong ambilkan sendal ustaz nak di bawah, atau dan sebagainya. Jadi kita menempatkan diri sebagai teman. Namun ternyata ada hasil juga yang direspon oleh anak kita, yaitu ketergantungan. Kalau kita sudah menjadi teman bagi anak peserta didik kita, maka apa-apa keluhan yang mereka alami biasanya akan datang ke kita. Misalkan kalau minjam handphone untuk nge-WA, lebih ke enak ke ustazah Allah karena dia sering dekat dengan anak kayak gitu. Itu ketergantungan. Kemudian ada posisi sebagai pemantau. Pemantau di sini kita lebih ke menghitung-hitung. Menghitung di sini contohnya, kalau kamu terlambat 2 kali, kamu tilawah dulu, kemudian kamu pungut sampah dulu, kemudian bla 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 bla, maka di sini akan membentuk karakter dari siswa kita, yaitu menyesuaikan bila diawasi. Jadi menyesuaikan bila diawasi, yaitu maknanya di sini dia akan melakukan konsekuensi yang kita berikan, namun dalam bentuk selalu diawasi. Maksudnya was-was seperti itu, ambo ditengok ustazah dak yo udah sampah dan sebagainya. Jadi ini walaupun positif namun memberikan dampak yang kurang baik untuk membentuk karakter siswa kita. Nah, yang terakhir ini ada motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri, yaitu posisi sebagai manajer. Manajer di sini biasanya kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menstabilkan identitas peserta didik kita. Biasanya redaksi katanya, apa yang kamu yakini? Kenapa kamu melakukan hal tersebut? Apa kira-kira yang mendasari kamu sehingga kamu berlaku seperti ini, nak? Nah, itu redaksi-redaksi kata yang bisa kita gunakan jikalau menempatkan diri sebagai manajer. Kemudian hasil yang akan kita terima dari siswa kita itu akan menguatkan watak atau karakternya. Jadi walaupun kita di sini menstabilkan identitasnya dia bersalah, namun dia tidak akan merasa bahwa dia paling bersalah di dunia ini. Dia akan menjadi menguatkan dirinya sendiri bahwa oh ya memang anak bersalah dan anak tidak akan mengulanginya lagi. Karena dalam posisi manajer ini kita tidak mendiskriminasinya dengan kata-kata ataupun perbuatan negatif. Mungkin itu ada penyampaian 5 posisi kontrol sebagai guru. Nanti akan dilanjutkan tentang keyakinan kelas yang akan disampaikan oleh Pak Suwandi. Kepada Pak Suwandi, persilakan. Baik, Assalamualaikum teman-teman sekalian. Terima kasih kepada Bu Boga yang sudah menyampaikan tentang yang materi yang sudah disampaikan. baik, saat ini kita akan masuk kepada salah satu disiplin positif yang akan insya Allah akan kita terapkan di dalam sekolah kita. Di sini ada keyakinan kelas, metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Di sini keyakinan kelas itu berbeda dengan aturan kelas. Peraturan kelas boleh misalnya yang punya saya.
Nah, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena, ya silakan. Karena keyakinan kelas itu, nah di sini kita lihat dulu, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Boleh Pak Adi dijawab? Kenapa harus pakai helm ketika berkendaraan motor? Boleh dijawab sesuai dengan aturan saya. Yang jelasnya pertama untuk keselamatan. Untuk keselamatan Pengendara. Baik, terima kasih. Berapa Adi? Betul sekali. Kenapa kita memakai helm ketika mengendarai motor? Karena kalau tidak memakai helm ketika berkendara motor, kalau terjadi apa-apa, jatuh kepala kita itu di aspal, walaupun malam hari, aspal itu nggak lunak. Jadi itu. Jadi yang pertama, kenapa memiliki peraturan? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat di waktu COVID-19 kemarin? Boleh dibantu jawab kepada Bu Emma? Ya, boleh dibantu. Nomor 2 ya. Kenapa kita memakai masker dan mencuci tangan setiap saat pada saat wabah COVID kemarin? Iya, saya sederhana saja ya. Insya Allah itu untuk kesehatan kita semua. Oke, terima kasih kepada Bu Emma. Baik, Betul sekali. ternyata ketika kita mematuhi segala sesuatu yang sudah diuraikan, ada manfaat di balik itu semuanya. Ketika kita memakai helm ketika berkendaraan, positif pada saat jatuh ada yang melindungi kepala kita dari benturan keras dan lain sebagainya. Next. Nah, sekarang kita melihat bahwasanya keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa bersifat universal. Jadi, di sini kita terangkan keyakinan kelas itu tidak dibuat atas hasil dari guru saja. Karena kalau peraturan biasanya dibuat dari guru dan bersifat satu arah. Gak boleh datang ke kelas jam 7.20. Kalau melanggar berarti harus menunggu di luar. Itu kan satu arah. Pada saat dibilang gak boleh ngobrol ketika belajar. Kalau ada yang ngobrol silakan tinggalkan kelas. Itu satu arah. Tidak ada pembicaraan lebih lanjut ketika ada kesepakatan dengan murid-murid. Inilah kita bilang keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa. Baik, lanjut. Boleh next, Bu Dewi. Nah, ini dia prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, boleh nanti ustaz-ustazah, bu guru sekalian, Bapak Ibu, boleh kita merancang nanti kalau ke depannya. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Jadi, saat kita masuk, misal mau mengajar dan sebagainya, kita sepakati terlebih dahulu. Tapi mereka yang merancang, mereka yang membuat bagaimana ketika kita nyaman ketika pelajaran hadis. Ini Ustaz, ini. Kalau di pelajaran tidak boleh ngobrol, disepakati. Jadi mereka yang memberikan ide, bukan kita sebagai guru. Sebagaimana kalau TIK itu ada kesepakatan, kalau misalnya ketika belajar TIK, bagaimana apa yang mau disampaikan, tidak boleh mengganggu kawan, ya. Kalau tidak boleh mengganggu kawan, kalau misalnya ada yang mengganggu kawan, berarti dia melanggar keyakinan kelas kita. Nah itu. Lanjut, mencatat semua masukan, dicatat semua, dirangkum, ditampung semuanya dari tempat Pak Fauzi CS sampai jalannya di sini, disepakati semuanya, ditampung. Semua yang ditulis kita tampung terlebih dahulu. Ketiga, ganti kalimat negatif menjadi positif. Misal, tidak boleh masuk kelas lewat jam 7.15. Ini negatif atau positif? Negatif, karena ada kata tidak boleh. Maka harus diganti dengan kata-kata masuk ke kelas jam 7.15. Kemudian selanjutnya tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas sekolah atau sekolah. Selanjutnya tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun dan meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya. Terakhir, keyakinan kelas ditempel di dinding kelas. Gunanya
supaya siswa yang di dalam kelas terus melihat, oh ini keyakinan kelas yang sudah kami sepakati selama ini. Next. Oke, itu yang dapat saya sampaikan tentang keyakinan kelas. Selanjutnya sesudah ini, next adalah Bung Herda terakhir, yaitu segitiga restitusi. Ini adalah penutupan yang ditunggu-tunggu, yaitu segitiga restitusi untuk memecahkan masalah yang ada di antara kita semuanya. Kepada Bu Herda dipersilakan. Kenapa enaknya pakai keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas itu nanti akan kita kembalikan kepada murid jika mereka melakukan disiplin yang tidak positif. Karena sudah disepakati sebelumnya. Kalau misalkan yang disebutkan tadi peraturannya tidak ribut saat belajar, kalimat positifnya silakan berbicara jika diberikan izin, dan itu ditempel di kelas. Jadi ketika ada yang ribut, kita akan kembalikan lagi ke keyakinan kelas kita. Misalkan Andi, keyakinan kelas kita yang mana yang sudah menurut kamu langgar, atau keyakinan kelas mana yang belum kamu lakukan? Maka Andi akan menyebut sendiri, berbicara saat diberikan izin. Nah, peraturan-peraturan di kelas ini diharapkan nanti akan menjadi peraturan sekolah, sehingga semua peraturan sekolah adalah kesepakatan semua warga sekolah. Yang ketika ada yang tidak melakukan disiplin positif itu tadi, yang tidak menciptakan budaya positif, kita akan kembalikan kepada yang sedang tidak melakukannya, karena dia juga terlibat dalam pembuat keyakinan positif tersebut, keyakinan kelas tersebut. Keyakinan kelas inilah yang akan menjadi keyakinan sekolah, di mana semua sivitas sekolah bersepakat kalau itu hal baik yang harus dia lakukan. Gitu. Segitiga restitusi ini sesuatu yang di SMP ITK sudah kita lakukan. Hanya saja kita belum pada struktur dan tahapan yang kadang-kadang pendahuluannya ini yang belum kita urutkan dengan baik. Segitiga restitusi itu proses penciptaan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi seperti yang dijelaskan oleh teman-teman kita tadi, Ustazah Devi dan Ustaz Suwardi, bahwa kita meyakini di sini posisi yang kita ambil sebagai seorang guru adalah posisi kontrol. Karena posisi kontrol atau posisi manajer. Posisi kontrol manajer. Karena posisi kontrol manajer inilah yang mengarahkan siswa untuk menemukan karakter dirinya dari karakter gagal, merasa bersalah, menjadi karakter sukses, merasa kalau dia adalah orang baik. Pada tahapan segitiga restitusi, yang pertama harus dilakukan adalah menstabilkan identitas. Boleh lanjut? Menstabilkan identitas. Di sini sering sekali sudah kita lakukan. Cuman kadang kita keurutan validasi tindakan yang salah dulu. Menstabilkan identitas adalah seorang guru harus meyakini siswa dengan meminta penjelasan dulu ke mereka. Mereka pasti punya alasan melakukan sesuatu. Seperti tadi, mereka punya alasan ternyata untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kata-kata yang bisa kita keluarkan atau kita pilih sebagai pilihan kita pada bagian menstabilkan identitas adalah tidak ada manusia yang sempurna. Ustazah juga sering melakukan kesalahan. Ustazah juga pernah seperti itu. Nggak apa-apa. Kamu ceritakan, kamu pasti punya alasannya. Tentunya dengan intonasi dan gestur yang bersahabat. Kalau misalkan gitu, Ustazah sering melakukannya, intonasinya sudah mulai tidak bersahabat. Nggak apa-apa gitu, ini nggak apa-apa beneran. Apa Ustazah lagi meledek ini? Tentu dengan intonasi yang tepat. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan. Adakah cara yang lebih efektif? Jadi silakan validasi tindakan anak yang salah itu bukan berarti mereka merasa melakukan yang benar. Mereka harus tahu kalau itu salah. Tapi berlanjut ke kegiatan ketiga, menanyakan keyakinan. Setelah tahu cerita dari mereka, setelah kita pastikan kalau kita berada di pihak yang netral, tidak menyalahkan mereka,
Kemudian kita tanyakan keyakinan kelas mana yang sudah mereka langgar. Kalau misalkan di perjalanan ini belum ada keyakinan sudah pasti kita buat semua ya, tapi keyakinan kelasnya mungkin belum kita rumuskan menjadi kata-kata positif, kita bisa meminta atau bersama dengan siswa menyebutkan nilai positif yang sudah dia langgar, dalam tanda kutip disiplin positif yang belum dia lakukan. Nah, untuk lebih mencermati ini, kami punya situasi segitiga restitusi yang nanti minta tolong kawan-kawan baca. Saat ini kami bagikan kertasnya. Oke, yang sudah dapat kertasnya, ada dua situasi di situ. Boleh pilih situasi pertama atau situasi kedua, siapa yang berperan sebagai murid, siapa yang berperan sebagai guru. Sesuai nama. Boleh dibaca terlebih dahulu di mana kira-kira tindakan menstabilkan identitas, validasi kesalahan dan keyakinan kelas. Menanyakan keyakinan kelas. Terakhir dari segitiga restitusi ini adalah anak-anak atau murid kita mampu menemukan solusi dari apa yang sudah dia lakukan. Itu tertuang dalam kasus yang sudah Ustaz atau Ustazah Bapak Ibu guru semua baca. Dan kami meminta izin ada yang bisa maju ke depan, berperan sebagai murid dan berperan sebagai guru, berperilaku dengan gestur sebagai murid dan gestur sebagai guru, perwakilan guru-guru hebat semua beserta pasangannya, mohon kesediaannya.